Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Kisah tobatnya seorang penyanyi karena mendengar ucapan sahabat Nabi. Sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian umat Islam menyukai nyanyian. Namun karena syariat agama melarangnya, maka hanya orang-orang yang kuat imannya yang tidak mau mendengarkan lagu, kecuali syair dan qasidah bernafaskan dakwah. Ada satu kisah menarik tobatnya seorang penyanyi di zaman sahabat Nabi. Ulama besar Syekh Abdul Qadir Jalani menulisnya di dalam algunya ketika sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berjalan di kota Kufah. Ada sekelompok ahli maksiat sedang berkumpul di sebuah rumah. Dalam perkumpulan itu seorang penyanyi bernama Sadsan Abu Amru Al-Kindi menyanyi diiringi alat musik. Sadsan adalah seorang pemuda yang suka minum khamar dan gemar bernyanyi. Mendengar suaranya yang merdu, Ibnu Mas'ud berucap, "Alangkah baiknya jika suara itu digunakan untuk membaca Al-Quran." Lalu beliau menutupkan kain di kepalanya dan meninggalkan tempat itu. Si penyanyi Sadsan kepikiran dengan ucapan itu. Ucapan Ibnu Mas'ud begitu berpengaruh di hatinya hingga ia menghancurkan alat-alat musiknya. Sadsan bertanya kepada orang lain tentang siapa sosok orang tersebut. Maka ia pun mengetahui bahwa orang itu adalah Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Hidayah pun datang. Sadsan mulai menjadi pengikut Ibnu Mas'ud. Seiring waktu, Sadsan menjadi seorang ulama dan penghafal Al-Quran pada zamannya. Ulama generasi tabi'in, Az-Zahabi juga menceritakan kisah itu sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hasim. Ia berkata, Sadsan pernah bercerita, "Dahulu aku adalah seorang pemuda yang memiliki suara merdu, yang terampil memainkan tanbur, semacam gitar. Seperti biasa, aku berkumpul dengan kawan-kawanku, ditemani dengan khamar. Sementara itu, aku mendendangkan laguku dan memetik gitarku untuk kawan-kawanku. Ketika Abdullah bin Mas'ud lewat, ia langsung memecahkan botol khamar dan langsung merusak gitarku. Kemudian berkata, 'Andai saja yang diperdendangkan dari merdunya suaramu adalah Al-Quran.' Setelah Ibnu Mas'ud beranjak pergi, aku bertanya kepada teman-temanku, 'Siapakah orang itu?' Mereka menjawab, 'Ia adalah Ibnu Mas'ud.' Lalu aku memutuskan diri untuk bertaubat. Aku mengejarnya sambil menangis. Aku memegangi ujung bajunya dan menyatakan aku bertobat. Mendengar penuturanku, Ibnu Mas'ud memelukku dan menangis haru. Ia berkata, 'Marhaban bi man ahabahullah.' Selamat datang wahai orang yang dicintai Allah. Setelah itu Ibnu Mas'ud mempersilakanku duduk dan masuk ke rumah, lalu memberikan kurma kepadaku. Demikian sepenggal kisah penyanyi yang bertobat karena ucapan seorang sahabat Ibnu Mas'ud. Adapun hikmah yang bisa kita petik adalah hendaknya kebiasaan menyanyi diganti dengan membaca Al-Quran dengan suara merdu. Rasulullah SAW berpesan, hiasilah Al-Quran dengan suara yang merdu. Hadis lain menyebutkan, suara merdu akan melipat gandakan keindahan Al-Quran. Banyak riwayat yang menganjurkan agar membaca Al-Quran dengan suara yang indah, namun ada juga riwayat yang melarang membacanya dengan suara seperti nyanyian orang Yahudi atau Nasrani. Dari Fudalah bin Ubaid radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah lebih mendengarkan dengan penuh perhatian kepada para pembaca Al-Quran daripada seorang tuan yang mendengarkan nyanyian hamba perempuannya. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Habban, dan Hakim. Taus radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Rasulullah, siapa yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Quran? Beliau SAW menjawab,
Seseorang yang jika kamu melihatnya membaca Al-Quran, terasa bahwa ia takut kepada Allah, yakni dari suaranya terasa ia dalam keadaan takut. Demikianlah kisah Islami Bidadari Surga. Simak terus channel ini untuk kisah Islami menarik lainnya. Terima kasih para sahabat Bidadari Surga yang dirahmati Allah. Semoga diberi kesehatan dan diberkahkan segalanya. Juga dibahagiakan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya mujibah sa'ilin. Wa akhiron, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.